Elkan Bagot kembali tunjukkan aksinya di Liga Inggris. Netizen sambut comebacknya di Timnas Indonesia. Baru ditunjuk beberapa minggu jadi asisten Timnas Indonesia, Alex Pastoor buat pengakuan mengejutkan ini ke media. Sangat di luar dugaan, talenta muda Timnas Indonesia tiba-tiba diincar klub kasta teratas Liga Denmark. Timnas Indonesia U20 tampil kurang memuaskan di laga uji coba. Begini pengakuan tak terduga Jen Revens. Disambangi langsung Erick Thohir, KNPB optimis Timnas Indonesia mampu tembus ke Piala Dunia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Akhir-akhir ini, netizen tanah air memberikan reaksinya dengan potensi comebacknya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert. Potensi comebacknya Elkan Bagot ke Timnas Indonesia tak lepas dari performa apiknya bersama klubnya Blackpool FC. Ia usai dibekap cedera dan absen panjang, bek berusia 22 tahun itu kembali menjadi andalan Blackpool FC di Ligue 1 atau kasta ketiga Liga Inggris. Hadirnya Bagot di lini belakang Blackpool FC membuat timnya kemudian berhasil meraih hasil-hasil yang sangat positif, yakni menang 3-1 atas Exeter City dan menang 2-0 atas Lincoln City. Bahkan saat pertandingan menghadapi Lincoln City, Elkan pun memberikan 1 assist dalam laga tersebut. Penampilan apik Elkan Bagot di beberapa pertandingan terakhir Blackpool itu pun membuat banyak netizen meyakini bahwa dirinya juga akan comeback ke Timnas Indonesia. Rasa girang netizen dengan potensi comebacknya Elkan Bagot juga tak lepas dari fakta bahwa dirinya sudah absen lama dari Timnas Indonesia. Tercatat terakhir kali bek kelahiran Thailand itu berseragam merah putih, yakni pada Januari 2024 lalu saat Timnas Indonesia melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejak penampilan terakhirnya itu, Elkan Bagot tidak lagi dilirik oleh Shin Tae-yong akibat cedera dan juga masalah pribadi dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kini setelah Shin Tae-yong dipecat dan digantikan Patrick Kluivert, Elkan Bagot pun punya kesempatan besar untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Andai dipanggil Patrick Kluivert, maka Elkan Bagot akan menjalani comebacknya dengan melawan Australia, tim yang dilawannya saat terakhir kali berseragam merah putih. Sebagaimana yang diketahui, Alex Pastoor dikenal sebagai pelatih yang jago strategi di Belanda. Bahkan Pastoor disebut sebagai salah satu analis terbaik. Dalam karirnya, Pastoor pernah membawa Sparta Rotterdam hingga Almere City promosi ke Eredivisie. Pada 8 Januari 2025, Pastoor menerima pinangan Timnas Indonesia. Dia akan bekerja sebagai asisten pelatih membantu Patrick Kluivert. Selain Pastoor, Kluivert juga akan dibantu oleh 2 asisten lainnya, yakni Danny Lanjat hingga Gerard Vandenberg. Kolaborasi mereka diharapkan bisa mengantarkan Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Namun, usai resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia, beberapa pengakuan pun sempat diucapkan Alex Pastoor kepada media. Bahkan, Pastoor baru-baru ini memberikan pengakuan mengejutkan tentang sosok dirinya sebagai nahkoda tim. Dia menyebut dirinya sebagai pelatih yang ingin terus menang dengan cara apapun yang dia bisa lakukan. Pengakuan itu diutarakannya dalam sebuah wawancara bersama salah satu media Belanda The Atrap. Dalam interview tersebut, dia menggambarkan bagaimana dirinya saat memegang sebuah tim. Saya selalu menggambarkan diri saya sebagai seorang yang strategis. Saya selalu ingin menang. Namun keputusan yang saya buat bersifat struktural. Saya selalu menerapkan sepak bola yang saya tonton. Saya hanya fokus pada kemenangan, sekalipun saya harus menggunakan formasi 901, tapi itu hanya asumsi. Yang saya takutkan ketika bermain 5-3-2 selalu dianggap formasi yang defensif, tapi semua itu tergantung bagaimana Anda menerapkannya, ungkap Alex Pastoor.
Penyerang muda timnas Indonesia Arkan Kakak dilaporkan sedang dipantau oleh klub kasta tertinggi Liga Denmark FC Nordsjælland. Ia di usianya yang masih 17 tahun. Arkan Kakak punya banyak pengalaman. Nyatanya ia telah bermain 7 pertandingan di Liga bersama Persis Solo. Anak dari Purwanto Suwando ini juga telah mengantongi 2 caps bersama timnas Indonesia senior, tepatnya ketika dirinya tampil di Piala AFF beberapa waktu lalu. Sebelumnya ia juga tampil baik di Piala Dunia U17. Striker muda Persis Solo ini mencetak 2 gol di ajang Piala Dunia U17 tersebut. Performa cukup apik tersebut membuat klub Denmark tertarik untuk mendatangkannya. Melansir dari laporan akun X Markas Top News, FC Nordsjælland sedang mengincar dan terkesan dengan striker 17 tahun asal Indonesia ini. Pemain muda Persis Solo, Arkan Kakak sedang diincar oleh raksasa Denmark FC Nordsjælland. Sumber dekat klub telah mengonfirmasi bahwa staf perekrutan senior terkesan dengan pemain Indonesia berusia 17 tahun itu dan akan terus memantau pemain tersebut. Striker depan dengan tinggi 6,2 inch ini telah berhasil mendapatkan 2 caps untuk timnas Indonesia, ujar akun tersebut. Adapun FC Nordsjælland ini sendiri bukan klub yang ecek-ecek di Liga Denmark. Mereka pernah meraih trofi Liga Denmark sekali serta 2 kali Piala Liga. Di musim 2024-2025, FC Nordsjælland berada di posisi ke-7 klasemen sementara dengan raihan 26 poin. Jika transfer ini terrealisasi, maka ini tentu menjadi kabar baik bagi masa depan Arkan Kakak pastinya. Dengan usia yang masih sangat muda, tentu pengalamannya bermain di Eropa, apalagi di Liga Denmark, akan sangat bermanfaat bagi karir sang pemain ke depannya. Pemain timnas Indonesia U20, Zen Ravens mengaku bahwa skuad Garuda Nusantara mendapatkan banyak pelajaran berharga jelang mengikuti Piala Asia U20 2025. Hal itu dikatakan penyerang FC Dordrecht U21 tersebut setelah timnas Indonesia U20 berhasil menumbangkan India dengan 4 gol tanpa balas malam kemarin. Kemenangan atas India itu sebagai pertanda berakhirnya serangkaian laga uji coba yang bergulir di Stadion Delta Sidoarjo tersebut. Tercatat, pasukan asuhan Indra Syafri meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan kontra Yordania serta Suriah. Selepas laga kontra India, Zen Ravens menyebut jika ajang Challenge Series merupakan langkah yang tepat sebagai ajang persiapan menuju Piala Asia U20 2025 di Cina. Zen Ravens mengatakan bahwa serangkaian laga uji coba itu diikuti sejumlah kontestan yang juga tampil di Piala Asia U20 2025, yaitu Yordania dan Suriah. Seperti yang sudah saya katakan, ini adalah turnamen dengan beberapa tim kuat yang juga bermain di Piala Asia. Ajang ini adalah turnamen yang sangat bagus untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia, ungkap Zen Ravens. Pemain FC Dordrecht U21 itu menjelaskan bahwa ajang Challenge Series 2025 dimanfaatkan timnas Indonesia untuk melakukan sejumlah rotasi pemain. Menurutnya, rotasi pemain yang dilakukan sebagai cara yang tepat untuk memilih nama-nama yang nantinya dibawa ke Piala Asia U20 2025. Ia pun mengaku sangat gembira dapat menutup laga uji coba dengan meraih kemenangan 4 gol tanpa balas atas India. Jadi, rotasi pemain dilakukan untuk melihat skuad mana yang menjadi pilihan terbaik untuk pergi ke Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia. Jadi saya pikir kami melakukannya dengan baik. Kami menyelesaikannya dengan kemenangan yang bagus. Jadi itu bagus. Jadi saya pribadi, saya belajar banyak. Kami belajar dengan banyak pemain baru yang bermain satu sama lain. Untuk diri saya sendiri, sayangnya mengalami cedera, tetapi saya kembali selangkah demi selangkah. Jelas Zen Ravens. Direktur Teknik Asosiasi Sepak Bola Belanda, Nihel de Jong, angkat bicara soal masa depan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, Nihel de Jong jadi salah satu sosok yang menyambut kehadiran Erick Thohir di KNVB Belanda beberapa waktu lalu. Saat itu, Erick Thohir tengah mengurus program kerjasama strategis antara PSSI dan KNVB dalam pengembangan sepak bola. Nihel de Jong pun mengomentari upaya timnas Indonesia yang tengah mengejar tiket lolos ke Piala Dunia. Dirinya juga yakin bahwa timnas Indonesia dirasa mampu untuk lolos ke Piala Dunia. Jika saya seorang pelatih dan Erick Thohir adalah presiden saya akan menghancurkan tembok penghalang tersebut. Saya menaruh kepercayaan penuh pada presiden ini dan juga staf kepelatihan agar mereka berhasil, ujar Nihel de Jong.
Ex pemain AC Milan dan Manchester City tersebut tidak menampik bahwa Patrick Kluivert bakal memulai langkah di timnas Indonesia dengan berat. Pasalnya Patrick Kluivert langsung ditunggu salah satu raksasa Asia, yakni Australia, di laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia pada laga debutnya sebagai juru taktik skuad Garuda. Selain itu, timnas Indonesia juga harus melalui banyak lawan berat di ronde ketiga. Namun, ex pemain Ajax Amsterdam tersebut yakin bahwa timnas Indonesia bakal sukses. Dirinya akan memberi dukungan penuh untuk kesuksesan Tom Haye dan kawan-kawan. Ini tidak akan mudah, ini grup yang sulit, terutama pertandingan pertama yang akan dijalani Patrick Kluivert langsung melawan Australia. Tapi saya pikir mereka akan sukses, jadi saya akan menyemangati mereka dari sisi benua ini. Jelas nih Helde Jong. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Akankah dia mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia atau tidak?